Pramosa. Saya Prodi BK semester 5. Pada hari ini saya akan membuat salah satu contoh verbatim dengan rekan saya nantinya. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktek BK belajar, yang dosen pengampunya yaitu Ibu Anis. Selamat menyaksikan, check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Permisi Bapak. Magita, silakan duduk Magita. Magita, silakan duduk. Iya Pak, makasih. Ini, ngomong-ngomong gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya, gimana tapi keluarganya? Baik kok Pak, baik. Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat juga, bapaknya juga ya sehat ya? Alhamdulillah. Oh iya. Gimana tapi sekolahnya sekarang, lancar nggak? Alhamdulillah. Lancar sih, enggak sih Pak, enggak tahu lah Pak. Gimana? Emangnya ada apa emangnya? Kok kayaknya ini grogi-grogi gimana gitu? Coba jelasin ke bapak ada apa? Tapi saya malu Pak mau bercerita. Kok malu sih? Kan siapa tahu nanti bapak bisa membantu, mungkin kita ada masalah apa gitu. Tapi gimana kan kondisinya? Sehat kan kita kan ya? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Katanya punya adik juga di sana. Ada Pak, Ada, tiga. ada 3. Gimana sehat semua tapi kan? Sehat kok Pak. Sekolah? Sekolah semua Alhamdulillah sekolah semua masih ini ya apa SD ya? Iya, ada SD, ada SMP, terus juga ada yang masih kecil. Oh masih kecil juga. Iya. Gimana nih, ada apa kita? Mungkin ada yang bisa bapak bantu di sini? Gini Pak, saya ingin berhenti sekolah. Loh, emangnya ada apa? Kan kita kan prestasinya bagus, sering bikin satu, sering juara. Kenapa kok mau berhenti? Ada apa ya coba bapak pengen tahu? Mungkin ada masalah apa? Mungkin nanti bapak bisa bantu juga gitu. Kalau di sekolah itu tidak ada masalah apa-apa, mereka semua baik sama aku Pak. Tapi keluarga yang gak bisa bayar sekolah. Emangnya orang tuanya Magita, bapaknya Magita kerjanya apa? Serabutan Pak, kalau ada pekerjaan yang dikerjain, kalau nggak ada ya nggak kerja. Gak kerja. Ibu? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Adiknya 3, sekolah semua. Iya. Oh, 1 masih kecil. Gimana emang sih sebenarnya? Ya tuh kasihan sama adik kalau putus sekolah. Jadi kan aku sebagai anak pertama harus mengalah sama adik. Biar nanti aku juga kerja. Ya, tapi kan setidaknya Magita sebagai sosok seorang kakak harus bisa mendampingi adik-adiknya, apalagi lah Magita prestasinya dapet, sering juara lomba baca puisi, lomba-lomba yang lain, cerdas cermat, sering ranking 1 apa di kelasnya. Setidaknya kan bisa ngasih tahu, bisa ngasih arahan ke adik-adiknya. Tuh, coba Magita yang berpikir ke situ dulu sebelum berpikir panjang, sebelum kita ngambil tindakan. Soalnya kasihan juga, sekolah sudah banyak memberi harapan ke Magita. Tapi kasihan orang tua Pak.
Tapi sekarang bapaknya kerja apa enggak sih sekarang ini? Kalau sekarang kerja pak, Kerja apa sekarang? kurang tahu kalau kerja apa, cuma kalau pulang itu bawa uang mungkin paling tidak ya 30.000 ke 50.000 gitu pak. Sehari itu? Sehari. Itu gak cukup buat biaya sekolah adik, mana beli sepatu, beli baju, semua lah pak. Itu tiap hari kayak gitu apa gimana? Kalau gak kerja gak dapat uang. Kalau udah kerja udah dapat. Ya. Iya sebenarnya sih Bapak tidak bisa bantu banyak, cuman di sini Bapak cuman bisa ngasih solusi ke mak kita. Gini aja, kan mak kita punya prestasi tuh, ada beberapa yang sudah mak kita raih, seperti yang cerdas cermat tadi sama lomba-lomba baca puisi. Cobalah mak kita mengajukan beasiswa ke sekolah, siapa tahu sekolah nanti bisa ngebantu. Tuh, gimana? Kalau gak bisa bantu kan otomatis aku juga berhenti sekolah. Ya insya Allah sih nanti yang penting kan kita ada tanda bukti berupa nanti sertifikatnya nanti gampang kok akan Bapak bantu juga dari sini. Ya soalnya kan kalau Bapak pikir eman-eman kalau sampai kita itu berhenti sekolah gitu. Soalnya kan saya juga punya adik-adik dan nantinya kita akan menuntut adik-adiknya kita. Ya. Coba aja solusinya Bapak, kita itu sekarang mengajukan ngurus semuanya. Bisa juga sih minta surat keterangan tidak mampu dari kepala desa itu juga, nanti biar sekolah juga bisa membantu kita itu. Masa udah eman kita sudah banyak juara, sudah banyak ini apa meraih prestasi, masa udah eman. Kalau ditanya kayak gitu pak, ya pasti sayang lah pak buat berhenti sekolah. Dengan mengejar cita-cita juga biar Emangnya keluarga. apa? Mak kita cita-citanya apa? Cita-cita aku dokter. Dokter. Nah itu dokter. Iya kan eman-eman. Dokter itu memang butuh keahlian. Sedangkan mak kita ya kalau segi pendidikannya menurut Bapak ya sangat bagus. Soalnya nilainya juga stabil ya. Cuman ya ini akhir-akhir ini yang kita kok kayaknya anjlok gitu nilainya. Padahal dari ranking 1 kok bisa ranking 5 sekarang. Gimana? Yang biasanya tiap tahun selalu ngirim cerdas cermat, tapi kok kita jarang kelihatan, sekarang jarang masuk. Makanya juga Bapak kemarin sempat manggil kita gitu. Iya kan sambil kerja juga biar adik-adik kalau sekolah ada uang jajan. Emang ini kita sekarang kerja apa? Ya kerja aja kayak jualan gitu pak. Jualan kue-kue gitu ya. Terus kuenya itu dapatnya dari mana? Kadang ngambil di pasar buat keliling. Oh gitu. Ibu udah buat sendiri? Enggak, ibu kan repot sama adik yang sekolah itu pak. Oh yang iya. Biasanya sehari dapat berapa kita? Kalau banyak yang beli ya bisa lah pak sampai 40.000. 40.000. Kalau sedikit yang beli 10.000. Tapi ibu sama bapak tahu kan kalau mau kita jualan? Enggak. Loh, gimana? Kasihan loh mereka, takutnya nanti anaknya izin ke sekolah tapi ternyata jualan. Kalau izin pasti nggak boleh pak, pasti disuruh sekolah biar yang dari uang tuh bapak. Tapi kan nggak tega namanya seorang anak kalau melihat bapaknya banting tulang dari pagi buat cari uang. Iya. Iya sih. Ya itu sih kalau memang dari bapak pribadi sih sangat menyayangkan kalau sampai kita itu berhenti sekolah karena salah satu penunjang untuk sekolah ini bisa naik tingkat akreditasinya itu tinggi
Ya kan dibutuhkan anak-anak yang berprestasi sebenarnya. Contoh kayak kita yang orangnya dari kelas 1 sampai kemarin itu rajin sekali, banyak prestasinya. Coba sekarang dipikir kita punya adik-adik, nantinya bisa diajari sama mama kita, bisa dituntun sama mama kita. Buat apa? Masa depannya nanti bisa membahagiakan kedua orang tua. Nanti mama kita juga bisa kerja di kedokteran, rumah sakit. Kenapa? Mama kita punya pengetahuan yang tinggi. Dengan kata lain, mama kita itu pintar, sekolahnya rajin, tak pernah bolong-bolong. Itu nanti yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dari mak kita. Nanti adik-adiknya juga senang, lihat kakaknya pakai seragam, padahal kemarin yang cuma pakai baju-baju yang kayak, anggaplah bahasa kasarnya kayak orang gembel, terus sekarang pakai seragam, kan bangga gitu orang tuanya. Tapi kan kalau hidup itu gak punya uang gak berarti kan Pak. Gak harus kayak gitu juga. Gak harus kayak gitu. Hidup itu gak serba uang. Sesuatu yang kita inginkan itu tidak harus kita membayar dengan uang. Dengan kita berusaha untuk selalu kita kan punya kemampuan. Mungkin kita bisa mengandalkan kemampuan kita, pemikiran kita untuk membuat sesuatu apa yang kita inginkan, tidak harus membeli. Kalau kita kreatif, kita bisa berpikir, maka hal apa yang diinginkan oleh kita itu nanti akan bisa kita buat sendiri, dan itu nanti akan bisa menghasilkan uang. Itu tidak harus dibeli semuanya. Kan enak nanti kalau jika adik-adiknya mau makan minta ini, maka kita bisa membuatkan main-mainan mau makan sama adiknya, tidak harus beli. Kan enak, bisa mengirit biaya juga. Nanti dari kita jualan bisa ditabung uangnya. Cukup sehari itu 2.000 minimal. Itu melihat dari pengalaman bapak juga seperti itu. Dulu bapak juga sempat jualan, bapak sisihkan. Kalau meskipun dapat 40.000 ya sama kayak kita, selebihnya bapak kasih ke orang tuanya bapak. Cuma 2.000 bapak tabung. Ya alhamdulillah, nabung sampai berapa tahun dapat. Akhirnya bisa sekolah dengan biaya sendiri. Enak sekarang mah kita bisa dapat ngajukan biaya siswa, diambil dari prestasinya mah kita. Enak tuh. Nanti bapak janji deh akan bantu mak kita. Yang penting apa? Mak kita sekarang semangat. Tidak boleh alfa. Harus rajin masuk. Stop dulu jualan. Nanti pas gimana kalau panggilan? Kan bapak manggil mak kita. Bapak tunjukkan ke orang tuanya. Orang tuanya kan kaget. Loh, kenapa anaknya udah masuk? Ternyata jualan kue. Membantu orang tua. Kan tambah kaget, nanti orang tuanya marah gimana pas? Ya jangan gitu Pak, jangan dipanggil orang tua saya. Lah iya, biar mak kita tidak lagi jualan, biar mak kita itu fokus. Gitu, nanti biar enak kalau ada apa mak kita itu bisa ditolong sama sekolah. Makanya kalau ada apa bicaralah sama bapak, datang ke ruang BK, minta solusi, Pak, Bu, ini gimana? Nah, kita punya masalah seperti ini, seperti itu. Insya Allah kami siap membantu semuanya. BK itu siap melayani siapa saja. Meskipun nama kita anggaplah orang yang tidak punya, kami di sini siap membantu siapa saja. Siap melayani, siap memberikan solusi. Ya seperti tadi itu dah.
Solusinya Bapak, cobalah mumpung kita masih ada di sekolah ini, kalau memang kita butuh ekonomi untuk membantu orang tua, lebih baik jangan berjualan. Coba ajukan biaya siswa ini. Lagi-lagi ajukan biaya siswa. Setor semua apa yang sudah diraih sama kita. Ini Pak, rapat saya sering bikin satu. Ini Pak Kepala Sekolah, sertifikat saya sering juara. Kemarin membaca dasar biologi, matematika, fisika, asik semuanya. Ini Pak lomba baca puisi. Pasti dia kan, 100% Bapak jamin pasti ngasih. Karena apa tahu? Kita itu orangnya berprestasi, bisa mengangkat derajat sekolah, bisa mengangkat derajat kedua orang tua dan guru-guru kita. Dan bukan Bapak yang merasa eman, tapi nanti juga gurunya yang akan merasa eman. Karena ini kita sosok yang sangat disayangkan di sekolah ini. Makanya Bapak kan kaget kok. Kenapa kita kok seperti ini? Kok mau berhenti sekolah? Oh ternyata kita tidak bisa tidak mampu di segi ekonomi. Bicarakan itu, jangan dipendam. Malu Pak. Jangan malu. Semuanya itu cobalah. Kita punya teman, kita punya orang yang paling dekat ke kita. Coba diminta pendapat, curhat ke mereka. Ngapain malu? Malu itu hanya membuat kita nantinya akan tambah down, tidak punya semangat. Jadi karena malu. Karena orang-orang yang sukses itu di luar sana, mereka berani mempertaruhkan dirinya, rela malu demi masa depannya. Kasihan bapaknya jika melihat, ya Allah, ternyata kita berhenti gara-gara saya tidak mampu membiayai kita. Sampai apa yang akan dilakukan Bapak? Bisa saja dia nanti frustasi karena dia gagal merawat kita. Takutnya pas nanti sakit bapaknya. Karena apa? Stres mikirin kita, stres mikirin ekonomi keluarga. Kan kasihan. Ayo coba belajar berpikir secara panjang, belajar berani, jangan malu, jangan takut. Banyak orang yang peduli sama kita, banyak orang yang ingin merangkul kita. Untuk Bapak dengan kita seperti ini, Bapak ingin merangkul kita, ingin membantu kita. Itu kasihan keluarganya, kasihan ke sekolahnya. Nanti gimana kalau kita berhenti dari sekolahnya? Pas nanti jadi faktor pengaruh terhadap sekolah, akhirnya akreditasi sekolah nanti akan turun. Kan emang udah nanti kalau memang kita siap untuk ngurus beasiswa, Bapak akan bantu. Bapak janji akan bantu semuanya. Jadi Bapak akan bicara ke kepala sekolah atau nanti ke kepala sekolah. Jadi bagaimanapun Bapak tetap akan bantu kita. Kita ya semangat, harus semangat intinya, karena kita itu punya kemampuan. Kita sering juara lomba, sering ranking 1. Emang kalau kita berhenti. Jadi sekarang ayo kita posisinya sama. Kita sekarang berangkat dari 0. Kita yang dulu buang. Sekarang ayo
susun buku baru. Kita yang sekarang lebih pandai daripada yang dulu. Kita yang sekarang bisa berpikir secara panjang. Kita yang sekarang lebih berani daripada kita yang dulu. Kita yang sekarang bisa lebih mengangkat derajat kedua orang tua, mengangkat derajat guru-guru kita, mengangkat derajat sekolah. Ini sekarang kita. Ini sekarang kita. Ayo, Bapak janji akan tuntun kita, akan tuntun semuanya anak-anak Bapak yang ada di sekolah ini. Iya Pak. Kita janji tidak boleh berhenti, harus semangat. Janji tidak? Janji Pak. Gimana tapi? Ya tidak. Takutnya nanti pas di sini janji, nanti keluar tiba-tiba loyo lagi. Enggak, insya Allah siap buat meraih prestasi. Siap ya? Siap Pak. Siap membanggakan sekolah? Siap. Siap. Udah, besok Bapak tunggu semuanya. Kita siapkan berkas-berkasnya. Ya. Ya. Sekarang Bapak tar lagi mau ngadep kepala sekolah. Kalau seperti itu, ya Bapak akan ngomong semuanya. Besok kita sama Bapak ngadep ke kepala sekolah. Gimana? Iya Pak. Iya lah. Makasih Bapak. Oke. Saya mau pulang dulu. Oh iya. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi proses contoh dari verbatim yang dimana dilakukan oleh rekan saya yang namanya Makita, bener-bener Makita namanya. Memang dari proses tersebut tidak terlalu sempurna. Jadi di sini saya sangat menyambut terhadap Bu Anis untuk mengoreksi bagaimana dari segi perkataan juga seperti itu. Ini sangat butuh yang namanya koreksi dari Bu Anis. Ini mungkin selebihnya saya ucapkan, jika ada salah-salah kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.